Oke, ini sudah saya rekam. Silakan kelompok 4 untuk segera dimulai. Siapa kelompok 4? Belum ada yang ini? Halo? Ya, Mbak Siti. Silakan. Ya, halo. Ayo, silahkan dimulai saja. Ini saya rekam kok, jadi nanti teman-teman yang tinggalan bisa lihat di YouTube nanti. Kendala sinyal kayaknya itu, Pak. Oke. Belum ada yang gabung ya, kelompok 4 ya? Belum ada, Pak. Tadi sempat gabung tapi keluar sendiri. Oh, oke. Baik, kalau begitu saya mulai aja ya. Jadi kita akan membahas mengenai EBUS atau efek bersifat utang dan sukuk. Oke. Jadi salah satu efek yang bersifat utang itu ada berbagai macam, ada obligasi, ada MTN, ada PN ya. Kalau PN itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun, MTN itu jangka menengah bisa 3-5, kemudian obligasi. Nah, apa sih obligasi ini? Obligasi adalah sertifikat yang berisi tentang kontrak pinjam meminjam antara investor dengan obligor atau penerbit atau biasa disebut emiten. Nah, untuk obligasi ini sertifikat tersebut dapat diperjualbelikan, gitu kan. Jadi kalau MTN itu biasanya tidak bisa diperjualbelikan, tapi kalau obligasi ini bisa diperjualbelikan. Ada sebagian MTN bisa diperjualbelikan, tapi pihaknya dibatasi karena tidak melalui penawaran umum. Sedangkan untuk obligasi ini melalui penawaran umum, sehingga dalam prosesnya nanti akan melibatkan pernyataan pendaftaran ke OJK untuk menerima pernyataan efektif, juga ada kontrak dengan bursa dan KSE. Untuk obligasi ini ada beberapa jenis. Kalau kita lihat dari penerbitnya, ada yang diterbitkan oleh pemerintah, macam-macamnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Cuman obligasi ini di Indonesia belum berkembang. Saya kurang paham juga kenapa pemerintah daerah belum berani menerbitkan obligasi untuk membangun daerahnya. Saya juga belum tahu. Tapi kalau di India, obligasi pemerintah daerah ini cukup berkembang di sana, sehingga pembangunan daerah itu lebih cepat ya dilaksanakan. Kemudian ada satunya lagi adalah obligasi korporasi.
Obligasi ini diterbitkan oleh emiten atau perusahaan atau PT, baik itu dimiliki oleh perusahaan pemerintah seperti BUMN atau perusahaan swasta. Ini bisa menerbitkan obligasi. Kalau kita lihat berdasarkan penerbitannya, maka ada obligasi yang diterbitkan di lokal atau domestic bonds. Jadi ini diterbitkan oleh emiten Indonesia, dipasarkan di Indonesia. Ada foreign bond. Jadi ini misalnya diterbitkan di penerbitnya dari Indonesia, tapi diterbitkannya di Amerika, misalnya Yankee Bond. Ada perusahaannya dari Indonesia diterbitkan di Jepang, diberi nama Samurai Bond. Demikian. Jadi pasarnya di negara lain, diterbitkan di negara lain. Ada global bonds. Kalau global bonds ini pasarnya tidak hanya negara tertentu seperti Jepang, Amerika, tapi pasarnya seluruh dunia. Jadi menggunakan kalau di lokal kan menggunakan bursa efek Indonesia ya. Tapi kalau global ini biasanya menggunakan Eurobond. Kemudian dari sisi jaminan, obligasi itu ada yang dijamin, ada yang tidak dijamin. Nah, kalau yang dijamin, jaminannya bisa berupa properti, bisa berupa surat berharga lainnya, atau peralatan yang dimiliki oleh emiten, entah mesin, entah kapal, seperti itu. Ada juga obligasi yang tidak dijamin. Tidak dijamin ini biasanya mempunyai dua tingkat, yaitu obligasi yang senior. Jadi ini ketika perusahaan dilikuidasi, dia berhak untuk menerima klaim terlebih dahulu dibandingkan dengan yang junior atau subdebt. Kemudian dari sisi pembayaran imbal hasilnya atau kupon, ada obligasi yang memberikan kupon, ada yang tidak atau zero kupon bond. Yang memberikan kupon ini biasanya dibayarkan 3 bulanan atau 6 bulanan. Jadi misalnya obligasi memberikan kupon sebesar 8% per tahun, maka kalau dia membayar secara quarterly atau 3 bulanan 1 kuartal, itu berarti kupon yang diterima setiap kuartal adalah 8 dibagi 4, jadi 2%. Tiap 3 bulan kita akan menerima kupon atau bunga sebesar 2%. Gitu. Tapi ada yang zero coupon bond. Jadi zero coupon bond ini tidak akan memberikan kupon. Obligasi diterbitkan 100, tapi nanti ketika pelunasan dibayar 100 juga. Nah, bagaimana investor mau membeli kalau nggak ada keuntungan seperti itu? Harga beli, harga penawaran dengan harga pelunasan sama. Nah, makanya ketika zero coupon bond ini penjualannya dilakukan diskon. Jadi kalau harganya 100, misalnya kita mengharapkan tingkat suku bunganya 10% selama 3 tahun, maka zero coupon bond ini kemungkinan akan dijual di harga 70, bukan 100, 70. Jadi setiap tahun nanti kita terima 10, 10, 10, jadi kalau di total menjadi 100 setelah 3 tahun. Jadi ciri khasnya zero coupon bond ini adalah harganya pasti akan diskon. Dan tidak mungkin harganya di atas nilai nominal, tidak mungkin. Kalau yang kupon bonds yang memberikan kupon itu bisa jadi harga belinya nanti di atas atau di par atau di bawah par. Bisa over premium, bisa par, bisa under at diskon. Kemudian dari bunganya, dari sisi bunga itu ada yang bunganya tetap, jadi 2% terus seperti tadi ya, 2% per kuartal tetap dari awal sampai pelunasan. Itu yang disebut dengan fixed rate. Ada juga yang bunganya itu berubah-ubah. Misalkan periode ini bunganya 2%,
periode selanjutnya 2,25%. Periode selanjutnya turun jadi 1,75%. Periode berikutnya naik lagi menjadi 2,5%. Jadi bunganya berubah-ubah terus atau fluktuatif. Bunga ini biasanya didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku yang menjadi patokan dalam penerbitan obligasi itu. Nah, ini yang disebut dengan floating rate. Floating rate makanya bunganya naik turun, floating, mengambang. Gitu. Kemudian ada juga yang bunganya itu mix rates. Jadi dia campuran. Mungkin 2 tahun pertama bunganya tetap misalnya per kuartal 2%, 2% terus selama 2 tahun. Setelah 2 tahun bunganya akan floating mengikuti suku bunga yang berlaku. Jadi itu gabungan ya antara yang fix dengan yang floating. Kemudian ada juga obligasi yang ketika pelunasannya itu bisa dikonversi, dirubah menjadi saham, dan ada yang tidak. Yang bisa dikonversi menjadi saham itu juga ada dua. Satu adalah opsional, jadi dia bisa memilih. Kalau saya pemegang obligasi yang terakhir ketika akan jatuh tempo, maka saya akan ada pilihan. Apakah itu saya konversi menjadi saham atau saya minta dibayar tunai. Itu kalau yang opsional. Tapi ada juga yang mandatory. Mandatory itu wajib. Jadi ketika saya jadi pemegang obligasi terakhir, maka saya wajib mengkonversi obligasi itu menjadi saham. Saya nggak bisa minta tunai saja seperti yang opsional tadi. Kalau opsional tadi kan saya milih mau dibayar tunai atau dibayar saham. Tapi kalau yang mandatory itu saya harus mau dibayar saham. Nah, satunya lagi adalah non-convertible bond. Jadi ini ketika pelunasan, emiten harus membayar pemegang obligasi dengan uang, harus dilunasi dengan uang. Kemudian untuk meringankan emiten dalam melakukan pelunasan, itu dalam penerbitan suku atau obligasi itu bisa dilakukan secara serial. Jadi misalnya perusahaan X akan menerbitkan obligasi sebesar 1 triliun rupiah. Itu bisa dibagi menjadi 3 seri. Seri A misalnya jangka waktunya 1 tahun. Seri B jangka waktunya 3 tahun. Seri C jangka waktunya 5 tahun. Jadi bisa dibagi seperti itu. Misalnya seri A 200 miliar, seri B 300 miliar, seri C 500 miliar. Jadi ketika mau melakukan pelunasan itu tahun pertama melunasi 1 miliar. Tahun kedua tahun ketiga dilakukan pelunasan sebanyak 300 miliar. Kemudian tahun kelima baru pelunasan sisanya yang 500 miliar. Jadi tidak berat seperti itu. Kemudian satu lagi adalah sinking fund. Jadi kalau di serial bonds itu ada pelunasan, sedangkan di sinking fund ini emiten hanya mencadangkan dana. Dia tidak melunasi obligasinya tidak, tapi obligasinya tetap umurnya sama 5 tahun semua. Ketika jatuh tempo, pembayarannya dari pencadangan ini. Jadi tahun pertama misalkan mencadangkan 200 miliar, tahun kedua 200 miliar, tahun ketiga 200 miliar, tahun keempat 200 miliar, tahun kelima 200 miliar. Jadi pas pada tahun kelima ketika obligasi ini jatuh tempo, maka dana untuk pelunasan itu sudah tersedia. Ya. Kelompok 4 sudah hadir semua? Kelompok 4 sudah hadir semua? Belum ada, Pak. Belum ada ya, kayaknya kesulitan tuh. Ya.
Iya, Ya udah, sinyalnya ini susah. saya rekam nanti disampaikan aja supaya melihat dari YouTube aja. Saya teruskan ya. Ya, Pak. Atau ada pertanyaan dulu? Monggo kalau ada pertanyaan dulu. Supaya saya nggak kering nih tenggorokannya. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Ya, saya Ram Fauzi dari kelompok 7. Jadi kalau obligasi ini misal dikeluarkan sama pemerintah ataupun emiten perusahaan, untuk yang membeli atau sebagai investornya itu bisa retail atau ini sudah gelondongan satu paket obligasi harus dibeli satu gitu, atau bisa misal ini saya mau beli obligasi ini sekian persen gitu, atau harus satu utuh gitu, Pak. Jadi Terima kasih. obligasi ini kan penawaran umum ya. Jadi definisi dari penawaran umum itu ditawarkan minimal oleh ditawarkan minimal kepada lebih dari 100 pihak dan dimiliki oleh minimal 50 pihak. Tuh, jadi ini memang ditawarkan secara umum. Tuh. Ada kebanyakan obligasi-obligasi yang nilai nilai pemindahan bukunya misalnya satu perak. Itu ada yang satu perak seperti itu. Ada yang nilai penjualannya nilai pemindah bukan pemindah bukan ya, nilai pengaliannya minimal itu 5 juta, ada yang seperti itu. Tapi dalam prakteknya biasanya kita akan susah kalau ingin membeli obligasi hanya 5 juta, itu susah. Jadi kebiasaan yang berlaku di pasar obligasi di Indonesia itu pembelian obligasi minimal 1 bio atau 1 miliar rupiah. Jadi 1 billion rupiah. 1 miliar rupiah itu minimal seperti itu. Kalau kurang dari itu akan susah melakukan penjualan dan pembelian. Kecuali pemerintah kan sekarang ada obligasi retail, ada suku retail yang bisa dibeli di selling agentnya ya, di bank-bank, mungkin bank-bank tertentu yang bekerja sama. Itu bisa, itu mungkin agak kecil, 5 jutaan tuh, tapi saya belum pernah beli. Jadi tapi setahu saya likuiditasnya kurang, jadi nanti bid overnya akan selisih agak jauh gitu kan, bid overnya selisih agak jauh gitu mas. Jadi minimal kalau di pasar itu kalau yang obligasi pemindah bukuannya atau nilai penjualannya minimal 1 miliar ya mas Irfan. Ya, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Jadi untuk pertimbangan membeli obligasi kita dibantu oleh perusahaan pemeringkat efek gitu. Jadi nanti perusahaan pemeringkat efek itu memberikan rating atas obligasi gitu kan. Ada yang investment grade, ada yang non investment grade. Yang investment grade itu minimal triple B atau BBB. Ini kalau yang ke atas itu berarti investment grade, kalau yang di bawah itu non investment grade. Nah, kita harus membeli yang investment grade karena apa? Kemungkinan untuk gagal bayar, baik gagal bayar kupon maupun pokok obligasi itu relatif kecil gitu. Jadi kita membeli harus yang investment grade. Malah bank-bank atau dana pensiun sekarang tidak mau membeli yang triple B, karena apalagi yang triple B minus ini ya, nanti kalau ada apa-apa sedikit dengan perusahaan turun sudah masuk dalam kategori investment grade. Jadi beberapa bank itu akan membeli ketika obligasi itu mempunyai rating
minimal single A. Nah, di sini ada notasi-notasi nih, ada yang minus, ada yang flat, ada yang plus ya. Jadi kalau ini minus ini outlook-nya itu kemungkinan akan turun. Jadi perusahaan rating memperkirakan walaupun saat ini ratingnya triple B, tapi kalau minus ini ada kemungkinan akan turun. Dia turun jadi double B ya. Jadi karena ini minus ini outlook-nya kemungkinan turun. Kalau flat ya. Share screen-nya belum. Oke, sebentar. Sorry. Ya ini. Jadi sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ketika membeli ini kita harus lihat ratingnya apa, gitu ya. Ratingnya kalau misalnya triple B apalagi minus ini udah mepet sekali. Gitu. Nah kalau triple B minus ini, apalagi yang minus ini kan, kalau dia sedikit ada gangguan operasional di perusahaan, ini bisa jadi turun menjadi double B. Ini akan menyebabkan obligasi ini sudah tidak masuk dalam investment grade. Jadi beberapa bank tadi membelinya kan di minimal single A. Nah kalau notasi-notasi tadi yang minus kan kemungkinan turun, tapi kalau yang plus ini kemungkinan naik. Jadi triple B plus ini ada kemungkinan perusahaan ini akan naik menjadi single A, gitu kan. Sedangkan flat ini outlook-nya kemungkinan akan tetap. Nah, bagaimana ini hubungan antara rating, risiko, dan kupon? Semakin bagus, semakin tinggi rating, maka risiko gagal bayar akan semakin kecil. Nah, di awal-awal sudah saya sampaikan kan, ketika risiko kecil, maka return-nya juga akan kecil. Jadi, semakin tinggi peringkat, semakin kecil risiko, semakin kecil kuponnya. Gitu kan. Semakin rendah peringkatnya, risikonya semakin tinggi, kuponnya semakin besar. Jadi, di sini misalkan rating triple A. Triple A ini misalnya bunganya 6%, gitu kan? Bunganya 6%. Itu biasanya satu notasi itu bisa selisih 0,25%. Jadi kalau triple A ini memberikan 6%, maka yang double A plus itu kemungkinan akan memberikan 6,25. Yang double A kemungkinan akan memberikan 6,5. 6,5. Sebentar, baterai saya habis. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya turun lagi menjadi double A minus, itu bisa 6,75%. Kalau turun lagi menjadi single A plus, itu bisa jadi 7%. Jadi seperti itu. Ratingnya semakin turun, resikonya semakin naik, makanya returnnya akan semakin naik. Itu hubungannya antara rating, risiko, dan kupon. Kemudian ini suku, apa bedanya suku sama obligasi ya. Jadi obligasi itu intinya adalah surat pernyataan utang. Kalau sukuk itu adalah ini bukan merupakan surat utang ya, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset yang menjadi underlying-nya. Jadi ini merupakan bukti kepemilikan, bukan utang. Jadi kalau kita masuk ke syariah, itu ada akad-akad yang merupakan akad tabaruk atau akad tolong-menolong, dan akad yang tijari atau akad yang komersial, yang bisnis.
yang boleh mencari untung. Kalau di akad bisnis boleh mencari untung. Contoh akad bisnis apa? Mudharabah, jual beli atau baik, murah bahah itu kan jual beli juga. Ada istisna gitu kan. Itu akad-akad jual beli. Di sana boleh mencari untung. Tapi kalau di akad tabaru seperti tolong utang, pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu dalam Islam adanya di akad tabaru, akad tolong menolong, akad sosial. Jadi kalau kita menolong, kita tidak boleh meminta tambahan. Ya, kita hanya mengharap ridho, mengharap pahala saja boleh. Tapi kalau mengharap tambahan itu tidak boleh. Itulah yang disebut riba, ada tambahan. Sedangkan di sukuk itu kan ada tambahan tapi bukan memang ranahnya bukan di akad tolong menolong. Ranahnya adalah di akad tijari, akad bisnis. Jadi kalau ada tambahan itu merupakan bisnis, kesepakatan bisnis. Bisnis itu kan suatu kegiatan untuk mencari laba gitu ya. Jadi itu bedanya di situ. Kemudian klaim. Jadi kalau klaim, suku itu klaim atas aset yang menjadi underlying-nya. Sedangkan kalau di obligasi itu ya utang. Jadi perusahaan pemegang obligasi wajib boleh meminta ini haknya untuk dibayar utangnya. Emiten wajib membayar utangnya kepada pemegang obligasi. Kemudian bagi hasilnya atau imbal hasil, kalau di sukuk ini dibayar dengan menggunakan imbal hasil atau bagi hasil atau laba, margin itu laba. Sedangkan untuk obligasi ini dibayar dengan bunga atau kupon, gitu kan. Kemudian imbal hasil itu tidak boleh dijamin kalau di sukuk. Ya kita tahulah namanya usaha kadang untung kadang rugi kan. Namanya bagi hasil ya kalau ada hasil dibagi gitu. Jadi hasilnya pun kadang tidak tetap. Jadi kita tidak di Islam itu kalau kita berusaha ya siapa yang bisa jamin, nggak bisa jamin ya kecuali Allah ya. Sedangkan di obligasi ini wajib dijamin. Kalau sudah berjanji membayar 2% per 3 bulan ya harus dibayar 2% per 3 bulan. Ini yang di obligasi. Kemudian underlying ini perlu. Jadi kalau di kita transaksi obligasi, apa yang akan jadi underlying? Misalnya ijarah ya harus ada objek yang bisa disewakan. Kalau kita mau mudharabah ya harus ada proyeknya. Mudharabah proyeknya apa? Kalau nggak ada proyek ya bisa kita mudharabah gitu kan. Kalau di obligasi enggak, underlying-nya cuma waktu. Saya pinjam uang akan dikembalikan 3 tahun lagi. Jadi underlying-nya cuma waktu. Ini yang tidak diperkenankan dalam syariah. Kemudian di syariah ini perlu tim ahli syariah. Sedangkan di obligasi tidak. Jadi nanti tambahannya di syariah itu adalah kesesuaian syariah, opini tentang kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh tim ahli syariah. Untuk melakukan valuasi obligasi ini sangat mudah. Jadi obligasi itu kan pendapatannya kan sebenarnya ada dua. Satu dari capital gain, kalau obligasi ini akan kita jual belikan. Yang kedua adalah dari kupon. Ya kan, dari kuponnya. Nah, bagaimana sih cara menghitung harga obligasi? Kalau saya mau beli obligasi, saya mau beli obligasi untuk saat ini aja lah. Nggak usah saya tunggu sampai maturity. Saya beli kemudian saya jual. Itu cara ngitung harganya gimana? Nah, itu kita tinggal membandingkan aja antara bunga yang diberikan oleh
obligasi itu dengan suku bunga yang berlaku sekarang. Itu yang disebut yield to call. Jadi kita hanya ngitung bunga sekarang berapa? 10%. Ya, obligasi ngasih bunga berapa? 9%, gitu kan. Maka harga obligasi pasti akan di bawah 100% karena 9 dibagi 10. Ngitungnya kira-kira seperti itu kalau yield to call. Tapi kalau kita mau memegang sampai jatuh tempo, itu kan berarti ada waktu tunggunya itu. Maka kita harus masukkan waktu tunggu itu. Waktu tunggu atau jangka waktu obligasi sampai lunas atau durasi itu dipertimbangkan. Jadi kalau kita mau menghitung yield to maturity, kita harus menghitung cash flow-nya. Tahun pertama kita hanya mendapatkan bunga, tahun kedua kita dapat bunga, tahun ketiga bunga, tahun keempat bunga, misalnya tahun kelima bunga ditambah pokok. Jadi perhitungannya rumusnya akan seperti ini ya. Jadi nanti ada jumlah bunga yang akan diterima. Ini C ini merupakan kupon, sedangkan I ini adalah suku bunga yang berlaku saat ini, ya kan. Kemudian T ini adalah waktu ya, yang nanti dari 1 sampai dengan N ini jumlah tahun per sampai dengan jatuh tempo. Sehingga kalau kita hitung, misalkan asumsi harga obligasi sebesar 1 juta, obligasi ini memberikan kupon sebesar 12%, sedangkan sekarang tingkat suku bunga yang berlaku adalah 10%, maka perhitungannya adalah seperti ini cash flow-nya. Jadi tahun pertama itu kita akan menerima bunga 12% berarti 120.000 dibagi dengan 1 ditambah bunganya berapa ini yang berlaku 10%. Karena ini tahun pertama, ini pangkat 1. Tahun kedua sama, cuman di sini pangkat 2. Tahun ketiga sama, cuman di bawahnya pangkat 3. Dan seterusnya sampai tahun kelima. Nah, pada tahun kelima, itu yang diterima bukan hanya bunga, tapi juga pokok dari obligasi. Jadi ini ada dikembalikan pokoknya 1 juta, kemudian dibagi dengan suku bunga yang berlaku di pasar, pangkat 5 karena ini tahun kelima. Nah, dari sini sebenarnya sudah jelas ketika kuponnya di atas lebih tinggi, kuponnya lebih tinggi daripada suku bunga sekarang, harganya pasti di atas par. Nah, ini dari hitungan kita bisa menghitung bahwa harga obligasi ini menjadi 1.075.816. Jadi kalau kita membeli obligasi dengan kondisi seperti ini, maka yang paling mahal harganya adalah 1.075. Jangan sampai kita menawar 1.100.000, itu kemahalan. Syukur-syukur kalau nawar kan harus lebih murah, misalnya 1.050.000. Nah, kita cara menawarnya seperti itu, cara menghitung obligasi seperti itu. Sebentar ya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin, Pak. Ya, monggo Mas Irkam. Ya, tadi ada ini soal rating, Pak. Ya. Ya, rating itu kan dari obligasi, mungkin dari perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Kemudian untuk melihat rating dari obligasi perusahaan itu kita bisa lihat di mana, Pak? Oh, banyak. Jadi rating itu rating bisa kita lihat misalnya di KSE kita bisa lihat juga. Sorry, salah. KSE.co.id.
kc.co.id. Maaf Ini Pak, suaranya putus-putus ya? iya. Oke, ini kelihatan ya di sini ya. Jadi di sini Belum, Pak. halo? Belum Pak. Belum terlihat, Pak. perhitungan bon tadi. Ini masih perhitungan belum. Oke, sebentar. Iya. Sebentar. Jadi di kc sini kita lihat efek yang terdaftar. Gitu kan? Efek yang terdaftar kita mencari obligasi korporasi. Nah, di sini nih ada nih nanti deskripsi. Ya, ini diklik aja. Misalnya obligasi AB Sinarmas. Kok sekarang nggak ada ya? Bentar. Izin aktif. Seri A. Sorry, sekarang kok berubah nggak ada dulu. Dulu ada. Atau di mana ya? Bentar. Korporasi izin. Atau di Popindo kali. Sebentar, nanti saya cari dulu ya, Mas. Nanti saya cari dulu. Dulu di saya ada, tapi sekarang kok jadi nggak ada. Nanti saya WA ya. Gitu. Jadi harusnya di saya ada. Silakan kalau ada pertanyaan, nanti jawabannya saya WA aja lewat WA grup. Iya Pak. Ya silakan Mbak Gita kalau mau tanya. Atau kelompok 4 sudah bergabung, ada yang bergabung? Belum ada Pak. Oke. Ya silakan Mbak Gita kalau mau bertanya. Ya Pak. Saya Gita Luciana dari kelompok 1 izin bertanya. Jika dilihat dari pokok dan imbal hasil dari investasi obligasi ini kan dijamin oleh ISUR ya Pak. Nah, sorry keputus-putus Mbak. Halo. Iya. Halo Pak. Ya. Jika dilihat dari pokok dan imbal hasil ini kan obligasi dijamin oleh ISUR. Nah, apakah investasi obligasi ini lebih menjanjikan daripada investasi saham yang sering mengalami fluktuasi harga? Ya, jadi secara resiko memang obligasi lebih rendah resikonya ya. Gitu. Tapi ya sekali lagi walaupun itu nanti dijamin ini kan berarti ada kewajiban ya, intinya kan ada kewajiban untuk emiten untuk melunasi. Tapi kewajiban ini kan bisa tertunda. Makanya itu kan kita harus membaca ratingnya ya. Jadi kalau ratingnya triple B itu sudah triple B minus apalagi ya itu sudah harus hati-hati itu, kemungkinan cash flow-nya kurang bagus perusahaannya gitu. Jadi tetap walaupun ada kewajiban harus membayar gitu kan,
membayar, tapi ketika ada masalah bisa jadi pembayaran tertunda. Nah, tertunda di pasar modal itu walaupun cuma 1 hari itu sudah dianggap default. Default itu gagal bayar. Itu. Jadi di capital market itu ketat sekali. Telat sehari aja udah dianggap gagal bayar. Gitu. Jadi, saya bayar besok aja deh selisih sehari. Nggak bisa kalau di capital market. Jadi resiko itu tetap selalu ada ya, resiko default. Jadi di presentasi saya yang lain itu sudah disampaikan juga ya di nah di sini kan ada resiko-resiko gitu. Nah ini ada resiko gagal bayar ini ada juga gitu kan. Kalau resiko gagal bayar ya uangnya bisa jadi tertunda, mungkin bisa sampai ke pengadilan dulu baru dilakukan pembayaran. Tuh. Nah, kalau saham ini kembali lagi saham ini sebenarnya kan lebih ke jangka panjang gitu. Jangka pendek memang harganya naik turun karena apa? Orang itu kan macam-macam, belinya juga di harga macam-macam gitu kan. Ada yang beli murah sekarang naik, yang kemarin beli murah mau jual gitu kan. Kalau yang jual banyak, yang beli sedikit akhirnya harga turun gitu kan. Ada orang yang baru mau beli sekarang, jadi dia mau beli sementara yang mau jual nggak ada, akhirnya dia belinya di harga mahal. Jadi banyak sekali karena orang yang jual beli lebih banyak di saham, jadi harga saham itu lebih fluktuatif, naik turun tergantung dari jumlah yang mau jual dengan yang mau beli. Di sini hukum demand and supply kan jadi masuk ya. Semakin banyak penjual, kalau pembelinya kurang maka harga akan turun. Semakin banyak pembeli, kalau yang penjualnya sedikit harga akan naik. Itu jadi perbedaannya di situ. Dan memang risikonya lebih tinggi di saham. Itu Mbak. Kalau misalkan kita menghadapi sebuah perusahaan yang gagal bayar itu hal apa yang perlu dilakukan sebagai investor, Pak? Ya, biasanya kita diwakili oleh wali amanat. Jadi wali amanat itu akan membantu kita untuk mencarikan solusi yang terbaik ya. Mungkin apakah yang terbaik itu di restructure, jadi di restructure ulang, atau mungkin nanti kalau terpaksa harus likuidasi perusahaannya, maka hak-haknya itu juga akan lebih didahulukan daripada pemegang saham. Jadi kan hak ketika likuidasi kemarin sudah ya, satu hutang kepada karyawan, hutang kepada pajak, hutang kepada supplier, hutang kepada bank, hutang kepada pemegang obligasi, baru nanti pemegang saham. Itu yang pasti akan dilakukan oleh wali amanat sebagai wakil dari pemegang obligasi atau sukuk. Itu Mbak. Oh, berarti dalam hal ini investor obligasi kedudukannya lebih tinggi daripada investor saham ya, Pak? Atas klaim ketika likuidasi, iya. Gitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin Pak. Ya, silakan. Terkait ini Pak, pengembalian atau return yang ditetapkan oleh perusahaan kan tadi ada fix sama floating sama mix. Ya. Misal perusahaan ini dari awal kan netapin pakai fix, kemudian dalam berjalannya waktu perusahaan ini mengalami goncangan, mungkin ada isu atau ada bencana. Kemudian nilai rating dari obligasinya ini turun, misal dari BB plus kemudian turun ke BB min. Lah, ini perusahaan itu perlu merubah nilai returnnya, menambahi atau enggak, atau
tetap di nilai fix tadi atau bisa merubah ke floating atau ke mix gitu? Yang setahu saya biasanya sih tidak gitu, tapi harga jual obligasinya pasti langsung akan turun gitu. Jadi ketika ratingnya turun, biasanya orang sudah mulai takut ya, mungkin rugi-rugi sedikit gitu kan, mereka akan jual di bawah harga gitu. Jadi itu seperti itu sudah. Kejadiannya seperti itu. Nah, kalau ingin merubah itu dimungkinkan merubah, misalnya dari fix menjadi floating gitu. Tapi itu harus melalui RUPO. RUPO itu rapat umum pemegang obligasi. Nah, di sana emiten akan mengusulkan nanti apakah pemegang obligasi setuju atau tidak. Kalau pemegang obligasi setuju, ya tidak ada masalah. Tapi kalau pemegang obligasi tidak setuju, tidak bisa dilakukan perubahan seperti itu. Itu Mas Irkam. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada, baik saya teruskan sedikit. Jadi kalau untuk sukuk, itu belum kebuka ya, sebentar. Kalau untuk yang sukuk ini underlying itu tidak harus berupa aset yang berwujud. Bisa menggunakan aset yang berwujud, bisa tidak. Misalnya kan di slide ini disebutkan, jadi ini, misalnya kapal. Kita mau menerbitkan, jadi ada sebuah perusahaan pelayaran mempunyai kapal. Ketika menerbitkan obligasi sukuk, dia punya pilihan apakah kapalnya yang akan dijadikan underlying sukuk atau manfaat atas kapalnya yang akan dijadikan underlying sukuk. Ini beda. Kalau kapal ya berarti kapalnya ini yang akan jadi underlying sukuk. Tapi kalau manfaat itu berarti ya kapalnya masih tetap punya dari dari emiten, tidak perlu SPV ya. Nanti di slide lain disebutkan kan ada NPV, SPV pihak-pihaknya. Biasanya kan dialihkan dulu, kapal dialihkan ke SPV, baru SPV-nya nanti menerbitkan sukuk. Seperti itu. Itu kalau yang berupa aset. Tapi kalau manfaat berarti kapal ini disewakan. Kapal ini masih kepunyaan dari emiten, cuman emiten menyewakan, jadi sudah tidak punya hak untuk memanfaatkan kapal ini. Itu yang disebut dengan base. Jadi ada aset back, ada aset base gitu kan. Ini gedung juga begitu. Bisa jadi gedung sebagai underlying, bisa jadi manfaat atas gedung yang menjadi underlying. Gitu. Jasa ini juga bisa. Jadi jasa itu juga merupakan aset nih. Jasa pengantaran pengangkutan manusia, orang dari satu daerah ke daerah lain dengan menggunakan pesawat. Nah, ini jasanya itu bisa dijadikan underlying. Atau kalau kita mudharabah project itu juga bisa menjadi underlying dari sukuk. Atau investasi yang sudah ditentukan, kegiatan investasi ini juga bisa dijadikan underlying dari sukuk. Kemudian, nah ini persiapan ketika kita mau melakukan penawaran umum. Jadi ini kebetulan besok saya ada meeting, ini untuk kita saja ya, jangan ini ya.
Jadi ketika kita mau menerbitkan sukuk, maka di sini tahap pertama adalah kita membuat struktur seperti ini ya. Issuernya siapa, instrumennya apa kita siapkan, indikasi ratingnya apa, siapa yang melakukan rating, ini Pepindo, berapa yang akan diterbitkan, terus ini ada serialnya 3 tahun, 5 tahun, ada pembayaran kupon quarterly atau 3 bulanan, dan pelunasannya bullet payment itu dibayar sekaligus ya. Jadi ini serinya belum ditentukan, yang seri A berapa ratus miliar, yang seri B berapa ratus miliar belum ditentukan, tapi ketika jatuh tempo akan dilunasi semuanya. Penggunaannya ini nanti untuk refinancing, untuk modal kerja, dan ini untuk refinancing juga. Kemudian fixed asset, jadi untuk pembelian atau pembangunan tangki propelen ini. Kolateralnya berupa apa? Ini dengan garantor kualitas. Jadi ada enhancement. Jadi kalau di sini kan di sini kan disebutkan ya para pihak. Di sini ada enhancer, ini kurang N ini. Enhancer pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang akan menyebabkan ratingnya naik. Ini kenapa kemungkinan bisa AAA? Karena yang menjamin CGIF ini adalah perusahaan anak dari perusahaan ADB. Dia mempunyai rating AAA. Jadi nanti obligasi ini secara struktur kemungkinan besar ratingnya juga akan AAA. Kemudian kapan akan terbit? Kira-kira minggu ketiga di Agustus 2021. Menggunakan buku audit kapan? Tanggal 31 Desember tahun 2020. Jadi ini waktunya mepet sekali karena umur dari laporan keuangan ini adalah 6 bulan. Kalau 6 bulan sekarang sudah bulan 4, berarti ini sudah tidak ada 2 bulan lagi harus selesai proses, harus sudah mendapat pernyataan efektif dari OJK. Maka di sini juga ketat sekali kerjanya. Nah, di sini ada lembaga profesi penunjang. Jadi kalau di sini kok hilang satu sebentar. Nah, sampai mana tadi lupa. Profesi penunjang. Profesi penunjang kan di sini ada emitennya, ada kemudian penjamin emisi, perusahaan pemeringkat. Nah, di sini juga sama ada. Kita harus tentukan siapa ini emitennya, kan sudah tadi ya. Emitennya ini ya, Politama. Kemudian underwriter-nya siapa? Ini menggunakan joint lead underwriter. Jadi underwriter-nya tidak hanya satu tapi joint lead antara Indo Premier dengan Mandiri Sekuritas. Kemudian Pak menggunakan konsultan hukum. Ini menggunakan konsultan hukum MMI. Kemudian siapa auditornya? Menggunakan AAJ. Notarisnya Ibu Nenet. Ya, Ibu Nenet. Jadi jangan takut, Ibu Nenet ini insinyur tapi bisa jadi notaris. Mungkin teman-teman juga nanti bisa juga seperti itu. Jadi yang penting adalah ditekuni. Nah, ini siapa wali amanat? Wali amanat itu bahasa Inggrisnya trustee ya. Ini wali amanatnya adalah Bank Mandiri. Payment agentnya siapa? Agen pembayarannya siapa? Ini KSE. Yang mengeluarkan rating siapa nanti? Pemeringkat ratingnya adalah Pepindo. Kemudian tim ahli syariahnya saya dan Ustadz Teguh. Nah, ini timetable-nya. Jadi kita harus membuat timetable seperti ini.
kapan perkiraan efektif. Ini harus dibuat seperti ini. Jadi kalau kita sudah menetapkan mau IPO baik obligasi maupun saham, itu waktunya sangat ketat sekali. Ini meeting-meeting ini kadang di luar ini ada meeting yang tidak terduga yang harus kita lakukan. Ini kemudian dokumen-dokumennya yang harus kita persiapkan. Ini dokumen yang akan dimasukkan ke C, ada dokumen yang dimasukkan ke bursa efek, ada yang OJK. Jadi dokumennya segini banyak yang harus kita persiapkan. Segini banyak. Jadi memang agak ribet. Oke, baik, kita teruskan. Jadi untuk saat ini inovasi produk mungkin yang nanti ke depan saya harap teman-teman bisa mengembangkan, yaitu sekarang ada namanya wakaf link suku. Wakaf link suku ini adalah untuk membantu wakaf tunai yang belum dimanfaatkan secara baik, belum dipergunakan secara baik. Itu banyak, jangan dikira enggak banyak, uangnya banyak gitu. Nah, ini kalau didiamkan kan akan habis oleh kemakan inflasi. Mungkin angkanya tetap tapi nilainya akan berkurang. Makanya di sini BWI, Badan Wakaf Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini menerbitkan sukuk. Sukuk ini akan digunakan untuk membangun objek-objek atau infrastruktur yang bermanfaat bagi umat, entah masjid, entah pasar, entah sekolah, entah rumah sakit, itu semua yang memberikan manfaat kepada umat. Gitu. Nah, sukuk ini akan dijual ke para wakif yang mempunyai uang menganggur ini supaya uangnya berkembang. Gitu. Jadi ada suku yang dibuat khusus untuk mengelola dana wakaf. Ini disebut wakaf link suku. Gitu. Nah, ada lagi kebalikannya, yaitu suku link wakaf. Kalau tadi orang wakaf uangnya belum digunakan. Kalau sekarang orang itu wakaf, kebanyakan kan wakaf tanah gitu kan, minta dibangunkan masjid misalkan. Tapi nggak ngasih duit, cuma ngasih tanah. Akibatnya tanah itu selama bertahun-tahun ya berupa tanah, tidak berupa masjid gitu loh. Nah, mungkin akan dilihat apakah tanah itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat atau tidak. Dalam artian strategis apa tidak, secara bisnis menguntungkan atau tidak. Gitu. Karena tanah-tanah ini total sih ada sekitar 7 juta hektar di seluruh Indonesia. Tapi ya dengan berbagai kondisi, ada yang strategis, ada yang enggak. Mungkin kalau di Semarang kan wakaf tanahnya Masjid Agung itu kan belum banyak digunakan ya, dan di situ sebenarnya lokasinya cukup strategis, itu juga bisa dikembangkan juga. Caranya gimana? Wakaf-wakaf ini akan dikelola nanti oleh yayasan atau PT. Jadi yayasan atau PT ini akan mengembangkan tanah tersebut. Misalnya ada tanah untuk pembangunan masjid, ya kan? Tapi itu strategis. Maka nanti supaya masjid itu bisa dibangun, itu digabung dengan kegiatan komersial. Misalnya nanti oleh yayasan akan dibangun suatu bangunan. Lantai pertama mungkin untuk pasar, mall gitu kan. Lantai atasnya untuk perkantoran, lantai 5 sampai sekian mungkin untuk apartemen, atas sendiri baru nanti dipergunakan untuk masjid. Nah, dari situ kan berarti niat dari pemberi wakaf yang berupa tanah untuk membangun masjid itu sudah bisa terlaksana gitu kan. Nah, dananya dari mana? Yayasan tadi menerbitkan sukuk, kemudian nanti dijual kepada investor. Nah,
Ini yang disebut sukuk link wakaf. Gitu. Jadi beda ya, kalau yang wakaf link sukuk tadi sukuknya diterbitkan oleh pemerintah. Kalau yang sukuk link wakaf ini adalah mengelola, jadi aset wakaf ini dikelola dengan menerbitkan sukuk. Gitu. Jadi yang menerbitkan sukuk adalah pengelola wakafnya. Itu yang mungkin nanti ke depan bisa dikerjakan. Kemudian ini sebenarnya mencontoh dari di Turki sudah berkembang wakaf-wakaf seperti ini. Wakaf yang belum digunakan secara optimal itu diterbitkan sukuk sehingga lebih optimal lagi untuk keperluan umat. Ini di Turki sudah berkembang baik. Kemudian ada lagi yaitu sukuk green. Sukuk green ini sukuk yang diterbitkan hanya untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Gitu ya. Jadi ini khusus ramah lingkungan. Kalau perusahaan yang tidak ramah lingkungan dia tidak bisa mengeluarkan green sukuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Monggo Mbak Anita. untuk penerbitan itu kan artinya akan menempatkan hutang jangka panjang di suatu perusahaan ya Pak. Dan Bisa juga akan diulangi Mbak? berguna Maaf, bisa diulangi Untuk- putus-putus. ya Pak. Untuk penerbitan obligasi tadi, artinya kan di suatu perusahaan akan meningkatkan hutang jangka panjang. Ya, Kemudian kan kalau di pasar para investor hal ini kan kalau ada hutang jangka panjang di suatu perusahaan kan bisa dipandang negatif nih Pak. Jadi bisa mengakibatkan saham itu menurun. Nah kalau seperti itu bagaimana? sorry. Saya nggak jelas, keputus-putus. Bisa diulangi lagi Mbak. Kalau penerbitan obligasi kan nah, kalau suatu perusahaan ini kan adanya hutang jangka panjang itu kan bisa dipandang suatu gitu loh para investor sehingga nanti sahamnya itu harganya itu bisa menurun. Nah, kalau itu bagaimana Pak? Jadi pertanyaannya adalah apakah dengan menggunakan instrumen obligasi ini tingkat kemampuan perusahaan tidak akan menurun, begitu ya Mbak? Iya Pak. Oke, gitu. Jadi kita harus lihat teorinya nih Mbak. Teorinya kan kita menggunakan the law of diminishing return, ya kan? Teori atasnya kan itu bukan teori, itu sudah hukum. Gitu. Jadi prinsipnya kan seperti ini. Apapun akan dilakukan ketika hasilnya masih lebih tinggi daripada biayanya. Itu dulu, setuju kan? Ya. Ya, jadi nanti dalam proyeksi kita harus melihat apakah dengan penerbitan obligasi ini akan menghasilkan laba yang lebih besar dari sebelumnya, gitu. Ini sama kalau the law of the diminishing return itu kan gitu. Kalau kita makan satu piring itu puas sekali kan, gitu. Kalau kita makan 2 piring kita puas. Kalau kita makan 3 piring kepuasannya turun. Kalau 4 piring mungkin kita sudah melenger gitu kan. Nah ini kan juga seperti itu. Jadi intinya nanti dihitung. Leverage itu kan merupakan pengungkit ya. Jadi kalau itu masih berfungsi sebagai pengungkit laba, itu masih layak untuk dilakukan. Tapi kalau sudah tidak bisa mengungkit, ya jangan dilakukan. Itu tidak baik. Gitu. Paham nggak Mbak? Paham Mbak.
Jadi seperti itu, dan setiap industri itu beda-beda. Jadi jangan disamakan. Nanti utangnya banyak jelek gitu kan. Kalau bank utangnya sedikit itu malah jelek. Itu artinya bank itu tidak dipercaya oleh nasabahnya. Bank itu DPK-nya harus besar. DPK itu dana pihak ketiga berupa tabungan, giro, deposito, itu harus besar. Kalau bank itu menandakan bahwa banknya itu dipercaya oleh masyarakat. Tapi kalau perusahaan komersial, perusahaan biasa, utangnya terlalu besar, itu tidak baik, gitu kan? Kemampuan untuk membayarnya akan berkurang. Kalau multi finance itu hutangnya harus besar, gitu kan? Multi finance hutangnya harus besar, sama seperti bank, hutangnya harus besar. Karena kan dia bidang usahanya memutar uang, jadi semakin besar uang diputar, itu hasilnya akan semakin besar. Itu makanya di peraturan pun DER dari multi finance misalnya, DER itu debt to equity ratio. Jadi itu diatur maksimal 10 kali. Jadi kalau saya punya multi finance, modal saya 50 miliar gitu kan, maka saya boleh melakukan pinjaman sampai dengan 500 miliar. Itu gitu kalau multi finance. Tapi kalau perusahaan biasa melakukan pinjaman sebesar itu pasti akan kolaps. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Satu, apakah penambahan utang itu masih akan meningkatkan laba? Itu yang perlu diperhatikan satu. Yang kedua adalah bidang usahanya apa, gitu kan? Kalau bidang usahanya memang seperti bank, multi finance, ya itu memang hutangnya akan besar-besar. Tapi ya sekali lagi tetap harus dilihat hutangnya itu lebih meningkatkan laba atau tidak. Gitu. Kadang obligasi ini juga untuk refinancing loh Mbak. Jadi misalnya untuk pelunasan hutang bank. Seperti tadi kan yang saya tunjukkan tadi, itu untuk refinancing. Jadi sekarang kan bunga turun, ya kan? Bunga turun, kalau obligasinya diturunkan kan akan jelek itu kondisi dari perusahaan. Nah, bagaimana supaya nggak jelek? Menerbitkan obligasi baru, tujuannya untuk apa? Untuk melunasi obligasi yang lama, yang bunganya tinggi. Nah, itu kan akan menurunkan suku bunga. Caranya seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita dipaksa investor kita paksa supaya bunganya turun, itu image-nya perusahaan jelek sekali. Image-nya perusahaan jelek. Makanya caranya gimana? Menerbitkan obligasi baru yang bunganya lebih rendah, digunakan untuk apa? Untuk melunasi hutang yang bunganya tinggi. Itu Mbak. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Izin Mbak. Ya, silakan Mas Irkam. Ya, kalau tadi saya nyari-nyari soal obligasi, saya nemu ada istilah obligasi berkelanjutan, itu bedanya apa ya Pak sama obligasi yang biasa? Ya. Jadi obligasi berkelanjutan ini ada syarat-syaratnya tertentu. Satu, emiten ini harus sudah pernah menerbitkan obligasi. Jadi kayak yang tadi, yang saya tunjukkan tadi, yang ini ya, ini sudah boleh menerbitkan obligasi berkelanjutan. Karena ini sudah 2 tahun lalu kebetulan saya juga terlibat juga. Itu. Kalau yang pertama tidak boleh melakukan obligasi berkelanjutan. Kemudian salah satu syaratnya lagi ada bedanya adalah kita bisa melakukan penerbitan secara bertahap gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau menerbitkan 5 triliun nih, dengan misalnya Telkom atau Bank Mandiri mau menerbitkan 5 triliun. Kalau sekali diterbitkan itu kan berat, mungkin tidak terserap oleh pasar, gitu kan. Jadi dilakukan bertahap.
Tahap pertama mungkin 2 triliun, tahap kedua mungkin 2 triliun, tahap ketiga 1 triliun, seperti itu kan. Nah, untuk bertahap ini supaya tidak bolak-balik ke OJK, itu makanya permintaan penyataan pendaftaran itu mintanya supaya berkelanjutan. Jadi kita minta ke OJK sekali, tapi penerbitannya nanti bisa berapa kali gitu. Total sih sudah ditentukan, misalnya total 5 triliun tadi kan, 5 triliun. Tapi untuk yang pertama 2 triliun, yang kedua 2 triliun, yang ketiga 1 triliun. Jadi kita tidak perlu bolak-balik. Sedangkan kalau yang obligasi yang biasa itu ya sudah sekali penerbitan misalnya 2 triliun ya 2 triliun. Nanti mau menerbitkan lagi dia harus mengajukan lagi pernyataan pendaftaran. Itu Mas, bedanya Mas. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ini kita sampai jam 10 ya? Iya Pak, jam 10. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi saya tutup ya. Kalau ada pertanyaan lagi monggo. Kalau nggak ada saya tutup. Ya, ini Pak, mau tanya Pak, kalau soal yang wakaf tadi itu apa udah berlaku ya Pak di Indonesia Pak? Wakaf untuk yang pemerintah itu sudah jalan. Wakaf link suku itu sudah jalan, sudah ada sudah ada sukuknya sudah ada. Untuk yang sukuk link wakaf, kebalik enggak ya saya ya? Saya takut kebalik. Saya suka kebalik-balik sih itu. Yang aset itu, nah ini sedang diusahakan sih. Beberapa tahun lalu saya sempat bicara dengan salah satu wakil dari Badan Wakaf Indonesia. Ini juga beliau meminta kalau bisa dibikin dong gitu loh. Jadi ya inilah sedang diusahakan. Semoga dalam waktu dekat ini sudah ada yang suku diterbitkan dengan menggunakan underlying berupa aset-aset wakaf. Mungkin sebentar lagi lah kita harapkan ada. Itu Mas Irkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Monggo, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, semoga ini bisa lebih dipahami, karena kan tadi saya lihat, saya bingung kok ada penurunan nilai di pretest, sehingga saya mohon dibantu di post testnya bisa lebih bagus lagi. Itu ya apa yang bisa saya sampaikan. Nanti saya ada PR yang diberikan oleh Mas Irkam. Saya akan mencarikan web di mana bisa menemukan rating obligasi. Itu ya Mas Irkam ya. Saya share di grup ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak.